Kamu pernah lihat orang dewasa yang kadang bertingkah seperti anak kecil? Seperti suka makanan anak kecil atau berperilaku seperti anak kecil? Jangan-jangan kamu yang kayak gini? Kalau kamu pernah nemuin, ini namanya inner child. Apakah semua orang pasti punya inner child? Inner child muncul karena apa ya? Nah, kalau ini jadi pertanyaan kamu juga, coba tonton video ini sampai habis supaya kamu dapat informasinya secara utuh. Inner child adalah konsep yang menggambarkan sifat dan sikap kekanak-kanakan yang mungkin dimiliki setiap orang. Tapi, kondisi ini tiap orang nggak sama, karena inner child terbentuk dari pengalaman saat masih anak-anak. Ketika kita bahas mengapa luka masa kecil bisa terjadi, faktor yang terjadi itu banyak. Salah satunya adalah lingkungan keluarga kita. Bayangin aja, jika kita tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan cinta, perhatian, dan dukungan, kita akan cenderung memiliki masa kecil yang bahagia. Tapi kenyataannya, nggak semua orang beruntung seperti itu. Beberapa dari kita mungkin tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan konflik, kekurangan perhatian, atau bahkan kekerasan. Ini bisa jadi luka di hati kita yang kebawa sampai dewasa. Ada juga masalah pengalaman traumatis masa kecil juga bisa jadi penyebab luka ini. Trauma seperti pelecehan, kehilangan orang yang kita sayangi, atau peristiwa traumatis lainnya bisa meninggalkan bekas yang dalam pikiran kita dan juga hati kita. Luka masa kecil bisa mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang dewasa. Misalnya, ketika kita memiliki luka masa kecil yang tidak teratasi, itu bisa merusak hubungan interpersonal kita loh. Kita mungkin memiliki kesulitan dalam mempercayai orang lain atau merasa sulit untuk terhubung secara emosional dengan mereka. Tentu ini bisa jadi efek yang timbul. Misal, karena kamu pas kecil sering dijanjiin sesuatu sama orang tua kamu, tapi kenyataannya gak ditepati. Nah, jadi di masa dewasa, kamu gak bisa percaya sama orang lain dan kamu memilih buat punya mindset, yaudah mending sendiri aja deh, omongan orang gak bisa dipercaya. Nah, ini impact-nya bisa buat kita ngerasa kesepian dan terisolasi meskipun kita berada di tengah-tengah orang banyak. Selain itu, luka masa kecil juga bisa mempengaruhi perilaku kita. Kita mungkin mengulangi pola-pola merusak yang kita pelajari saat masih kecil, seperti menghindari konflik atau mengekspresikan emosi secara tidak sehat. Tentu ini bisa berdampak negatif pada kehidupan kita secara keseluruhan. Lalu mengapa kita perlu peduli tentang inner child kita? Karena memahami dan menyembuhkan luka masa kecil kita punya manfaat yang besar. Pertama, ini bisa membantu kita meningkatkan pemahaman tentang diri kita sendiri. Kita bisa mulai mengenali mengapa kita merasa dan bertindak seperti yang kita lakukan, dan tentu ini jadi langkah pertama menuju kita untuk bertumbuh secara positif. Selain itu, proses penyembuhan inner child juga membantu kita memulihkan kebahagiaan dan keseimbangan dalam hidup kita. Ketika kita memahami dan merawat inner child kita bisa merasa lebih bahagia, lebih damai, dan lebih mampu menghadapi tantangan yang datang dalam hidup kita. Lalu, gimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah mengatasi inner child bisa dimulai dengan mengenali dan menerima keberadaan luka masa kecil dalam diri kita. Ini melibatkan refleksi terhadap masa kecil kita dan mencoba memahami mengapa kita merasa dan bertindak seperti sekarang ini. Kita harus mengidentifikasi momen-momen penting yang mungkin meninggalkan bekas di dalam diri kita. Selain itu, sangat penting juga untuk menerima emosi yang terkait dengan luka tersebut tanpa menutupinya. Karena hanya dengan mengakui keberadaannya, kita sudah melakukan langkah besar loh. Ini juga nggak jarang, di antara kita masih banyak yang menolak emosi yang kita rasakan. Tentu ini nggak baik, nolak atau menahan emosi. Takutnya ini bisa jadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu. Jadi, mending kita validasi emosi. Kita sadari bahwa, oh aku lagi ngerasa marah, aku ngerasa kecewa, aku sedih, dan lain-lain. Tapi, juga perlu diingat, jangan berlarut-larut. Langkah berikutnya adalah berbicara dengan inner child kita. Berbicara? Ya, ini seperti menciptakan sebuah dialog dengan diri sendiri dalam beberapa cara. Dalam momen ini, kita bisa duduk seorang diri dan berbicara pada diri sendiri, seolah-olah sedang berbicara pada anak kecil yang ada dalam diri kita. Penting untuk berbicara dengan lembut dan penuh kasih, memberikan dukungan pada diri kita yang masih kecil dengan kata-kata positif seperti, "Aku peduli padamu, dan aku akan mengontrol kamu dengan baik." Seperti itu. Dan terakhir,
Jika masih merasa kesulitan menghadapi luka inner child kita sendiri, tidak ada yang salah dengan mencari bantuan dari seorang profesional. Terapis yang berpengalaman bisa membantu kita menjalani proses penyembuhan ini dengan lebih baik. Mereka akan memberikan panduan alat atau dukungan yang diperlukan agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang luka masa kecil kita dan bagaimana cara mengatasi menurut mereka. Coba share gimana pengalaman kamu tentang inner child, cara mengatasinya, atau bagaimana kamu mengontrolnya.